Karen, boleh angkat tangan ya, langsung kalau yang bisa. Oke, Diri, silahkan. Karin Horney itu lahir di Jerman, Bu, tahun 1855. Dia itu ngikutinnya itu Freudian kalau nggak salah. Tapi dia akhirnya berbeda langkah dengan teori Freudian yang sebelumnya dia. Terus dia tuh beranggapan kalau lingkungan atau budaya itu yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Singkatnya gitu. Oke. Cukup. Neurotik yang dimaksud oleh Karen. Kemudian sebutkan 2 aja kebutuhan neurotik yang kalian pahami. Definisinya apa dan contohkan. Siapa? Oke, Jihan. Ayo Jihan, mana ini wajahnya kok nggak ada, Jihan? Yuk Jihan. Kebutuhan neurotik dari Karen Hartnett itu ada 10. Itu ada kasih sayang. Kalau nggak urut nggak apa-apa tuh, Bu? Nggak apa-apa. Terus kekuasaan, rekan yang mengurus kebutuhannya. Habis itu membatasi diri sendiri, prestasi pribadi, independen, kesempurnaan, mengeksploitasi orang lain, harga diri, terus prestasi pribadi. Oke, yang kamu pahami 2 aja, kebutuhan apa, kemudian jelaskan dan berikan contohnya. Kalau misalkan kebutuhan kayak kasih sayang itu, dia tuh tipe orang yang termasuk move toward people karena dia tuh butuh akan kasih sayang. Misalnya kayak di media sosial dia tuh mintanya diperhatiin buat status yang galau supaya ada yang komen ke dia gitu, supaya kayak ada yang peduli sama dia. Terus kalau misalkan yang dari kekuasaan itu tuh dia tipe orangnya yang move against people, dimana dia itu termasuk orang yang kadang tuh punya ambisi, tapi ambisinya itu dia tuh sebenarnya nggak mau itu, tapi tetap dijalanin gitu tuh. Oke, cukup 2. Yang lain, kebutuhan apa lagi? Tadi Jihan kasih sayang sama apa, Jihan? Apa, Ibu? Tadi kamu jelasinnya kasih sayang sama apa satunya? Kasih sayang sama kekuasaan. Oke, yang belum. Ayo, siapa lagi? Dari, silahkan. Yang kebutuhan akan rekan yang mengurus kebutuhannya itu yang nomor 2 kalau nggak salah. Jadi dia itu butuh seseorang yang kira-kira dia bisa bergantung kepadanya gitu tuh. Jadi ya dia kayak apa ya, parasit atau gimana gitu. Jadi dia bergantung banyak orang itu biar orang itu yang melengkapi kebutuhan dia. Misalnya kayak butuh akan orang yang bakal berbicara tentang dia. Kalau misalnya dia jelek-jelekin, dia butuh pengakuan, misalnya nanti dia bakal mendapat pengakuan dari orang lain, orang tersebut gitu. Itu tadi masuknya ke orang yang move toward people. Terus ada yang independen, yaitu maksudnya orang yang menjauhi orang lain, jadi dia tuh mandiri gitu tuh. Dia menganggap kebutuhan sosial itu kurang buat dia, jadi dia ingin menjadi sosok yang mandiri gitu tuh. Oke, sudah ya 2. Yuk, Nadia apa Putri? Oke, Putri, silahkan. Masih di mute itu, saya nggak dengar. Ya, mungkin yang membatasi diri sendiri ya. Membatasi diri sendiri itu kayak misalkan jadi tuh orang itu tuh menghindar dari orang lain karena biasanya disebabkan masa lalunya yang biasa dulu tuh kayak disakitin, disebutnya move away from people.
Satu lagi. Kebutuhan apa? Kan 2. Ya udah lewat dulu Nada. Nada yuk Nada. Nada yang kasih sayang belum ya Bu? Belum. Kasih sayang itu maksudnya ke move towards people atau kayak seseorang yang membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Tipe ini tuh yang mendekati orang lain, jadi dia itu kalau misalkan main media sosial tuh cari apa namanya, kalau misalkan main ke Ini sama main, tadi kayak punya Jihan udah. Yang lain, contoh yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau mau misalkan mau tentang kasih sayang lagi nggak apa-apa. Cuman contohnya yang lain. Ya Putri, satu lagi ayo Put. Masih di mute Put. maaf Ibu. Ya Bu, ini move again from people atau mengeksploitasi orang lain gitu ya. Orang ini tuh biasanya lebih sifatnya kayak egois, pengen menang sendiri, terus nganggap orang lain tuh kayak ngeras pesaingnya dia gitu Bu. Oke. Nada, ayo Nada. Yang terakhir deh Bu, kesempurnaan. Satu lagi. Satunya apa? Satunya orang lain atau merasa kalau Selanjutnya, kebencian terhadap diri sendiri menurut Karen itu akan muncul ketika apa sih kepada dirinya sendiri itu loh. Yo dari Kebencian terhadap diri sendiri bakal muncul ketika sosok ideal itu tidak bisa mencapai sosok idealnya gitu. Contohnya misal ada seseorang yang sosok idealnya itu seseorang yang punya nilai bagus, dapat ranking misalnya, tapi dia itu nggak dapat ranking 3 besar gitu, jadi dia membenci diri sendiri gitu karena dia tidak mencapai apa yang sosok idealnya dapatkan gitu. Sosok idealnya kan dapat ranking 1 tapi dia nggak dapat ranking gitu, jadi dia membenci atas kekurangannya tersebut. Oke. Silakan Diri, cukup. Yang lain masih stay ya. Terima kasih. Sama-sama. Gimana caranya supaya seseorang itu bisa mengukur kemampuan dengan planningnya dia supaya dia itu tidak benci sama dirinya sendiri. Yo, gimana caranya kita menginginkan sesuatu tapi kita juga bisa tahu nih kemampuan kita sebatas mana, sebesar apa gitu loh. Gimana caranya biar kita itu tidak down ketika apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Oke Nada. mungkin kalau dari Nada itu kayak misalkan apa namanya, ya dulu Bu, jangan terlalu yang tinggi, maksudnya Gimana? Yo boleh yang lain jawab. Jihan. Kalau dari Jihan sendiri tuh nggak memaksakan kayak harus jadi orang lain, harus misalkan orang lain tuh prestasinya lebih tinggi dari kita, tapi kitanya tuh mau bersaingnya tuh dengan cara yang nggak baik gitu. Jadi harus kita tuh bersaingnya dengan cara yang baik, terus ngembangin prestasi kitanya dengan belajar. Sehat menurut Karen itu harus bagaimana? Yuk, siapa? Nadia apa Putri? Apa Putri? Putri, nggak ada suaranya. ya Allah, ya maaf Ibu. Iya, itu tuh
lingkungan tuh sangat berpengaruh gitu buat jadi individu yang sehat gitu, karena kalau lingkungannya baik juga